Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan router 1 untuk settingan OSPF. Nah, langkah pertama kita masukkan IP, kita tambahkan ke Ether 1. Langkah berikutnya kita masuk ke routing, kita pilih OSPF, kita tambahkan ke interface. Nah, di sini kita aktifkan untuk all. Habis itu kita masuk ke network area jaringan, kita tambahkan ini ya, guys. Habis itu kita aktifkan intense. Terus tunggu sampai running, yes. Selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan settingan yang terdapat pada router 2 yaitu OSPF. Yaitu pertama kita masuk ke IP address. Kita masukkan IP Ether 1 sebagai berikut dan Ether 2 sebagai berikut seperti topologi yang telah diberikan. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu setelah semua ditulis, kita menuju ke routing, lalu kita menuju ke OSPF. Jadi pertama-tama kita masukkan interface. Kita masukkan all agar semuanya dapat terdeteksi. Setelah itu menuju ke network, kita masukkan area network sebagai berikut, yaitu area 20 dan area 10. Setelah itu kita masuk ke instant, kita klik sini. Jadi kita pastikan running to yes. Jadi seperti itulah settingan yang terdapat pada router 2 yaitu SPF. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan penyetingan router 3 topologi RIP dan OSPF. Yang pertama, pastikan kita sudah membuat identity dan password. Di sini routernya diberikan nama Tasya Netral. Router 3 Tasya Netral. Yang kedua, kita setting IP address. Di sini IP address yang ditambahkan adalah 20.20.20.2/30 dengan ada Ether 1 dan 30.30.1 pada Ether 2 dan 40.40.1 pada Ether 3. Setelah itu masuk ke routing OSPF. Aktifkan interface untuk AL. Default redistribute connect routernya diganti S-type 1. Terus redistribute REP routersnya ganti S-type 1 juga. Untuk interface-nya kita ganti. Kita jadikan AL. Yang kedua, kita masuk ke routing RIP. Yang pertama, interface. Kita buat interface yang AL. Untuk redshift-nya versi 1 sampai 2. Untuk SAN-nya versi 2. Yang kedua, kita bikin network. Bikin networknya 30.30.0. RIP setting. Nah, untuk RIP settingnya kita bikin defaultnya always dan yang dicentang redistribute connect routers dan redistribute OSPF routers. Ini untuk menghubungkan antara dua topologi yang berbeda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang OSPF. Yang pertama-tama kita masuk ke sistem. Setelah itu kita cari identity. Setelah itu kita bisa menambahkan password. Setelah menambahkan password kita ke IP. Kita cari address. Nah, addressnya kita 30.30.30.2/3.
30 interface Ether 1. Setelah itu kita ke routing, kita ke RIP, terus interface al, terus kita ke networks 30 30 30 kosong flash 30. Baik, setelah settingannya selesai, kita cek di bagian WLAN-nya apakah berhasil. Tadi di bagian WLAN-nya itu kita namakan SP1 WLAN 2. Nah, seperti ini. SP1 WLAN 2. Kita cek IP-nya. Ya, sudah dapat IP. Di bagian sini alamat IP. Alamat IP-nya sudah dapat 192.168.1.250. Nah, kita lanjut cek IP untuk PC-nya. Tadi kita kasih IP-nya di port Ethernet 2, router 5. Kita sambungkan ke PC. Kita cek ke command prompt. Kita IP config. Nah, di IP config ini dapat terlihat sudah dapat IP 192.168. Ini sudah dapat ini yang bagian sini Ethernet adapter. Kita dapat IP dari PC yang sudah kita berikan 192.168.0.250. Jadi dengan ini PC-nya sudah dapat IP dari VLAN-nya dan juga wireless-nya sudah berfungsi. Jadi settingan VLAN-nya sudah sukses. Baik, di sini saya akan menjelaskan settingan pada router 5 yang berisi settingan OSPF dan juga VLAN. Pertama, mari kita selesaikan settingan OSPF-nya terlebih dahulu. Kita tambahkan IP untuk Ether satunya yaitu 40.40.40.2 sesuai dengan topologi yang ada, yaitu ini akan terhubung ke router 3. Kemudian kita langsung ke routing OSPF-nya. Kita tambahkan interface untuk all agar semua dapat terdeteksi. Dan kita tambahkan area network yang akan terhubung ke router 5 ini, yaitu area network 40 172 ini. Untuk yang ke VLAN 2 nya yaitu untuk wireless 192.168.1 dan untuk ke PC nya 192.168.0.0. Seperti ini ya. Nah, jika sudah, langsung saja aktifkan intensnya. Aktifkan intensnya hingga proses running dan OSPF telah berhasil. Nah, itu saja untuk settingan OSPF-nya. Kita lanjut ke settingan VLAN. Langkah pertama untuk settingan VLAN yaitu mengaktifkan bridge. Aktifkan bridge. Lalu kita buat interface VLAN. Buat VLAN di interface bridge. Seperti ini di interface bridge. Kemudian aktifkan wirelessnya VLAN dengan settingan HP bridge. Di sini bandnya BGN dengan SSID SP1 VLAN 2 dan juga ini bebas ya. Dan kita tambah dengan VLAN ID 2. Kita juga bisa menambahkan security profile agar ketika ingin mengakses wirelessnya harus diisi dengan password. Seperti ini, namanya default aja. Modenya harus dynamic key dan aktifkan autentikasinya yaitu WPA 2PSK dan WPA 2 biasa. Ini passwordnya bebas, yang penting bisa diakses. Baik, kita sekarang lanjut ke bridge.
tambahkan port bridge yaitu Ether 2 dengan PVID-nya 10, tambahkan juga Ether 3 dengan PVID-nya 1, serta tambahkan port VLAN dengan PVID 20. Setelah itu kita masuk ke VLAN. Untuk VLAN ID 10 kita tag bridge 1 dan Ether 3 dan kita untag Ether 2 dan VLAN 1. Untuk VLAN ID 20 nya kita tag sama seperti VLAN ID 10 yaitu bridge 1 dan Ether 3 dengan untagnya hanya VLAN 1 tanpa Ether 2. Kita sekarang berikan IP untuk VLAN-nya di address yaitu VLAN dan juga Ether 3 tadi belum kita tambahkan itu Ether 3 172.16.89 itu terhubung ke router 6 dan kita kasih IP juga untuk VLAN 2 nya VLAN 1 nya juga sebagai berikut. Nah ini untuk IP Ether 3 nya seperti ini. Untuk IP VLAN 1 nya ini dan VLAN 2 nya ini. Setelah itu kita ke DHCP server untuk mengaktifkan IP nya. Kita DHCP setup seperti aja dan pilih VLAN 1 VLAN 2. Klik next hingga prosesnya selesai. Nah kemudian kita ke bridge dan masuk ke di sini. Kita aktifkan VLAN filteringnya. Kita aktifkan VLAN filtering agar semuanya dapat settingan VLAN-nya dapat berjalan dan kita juga centang ingas filteringnya ini. Kita apply terus kita tunggu dan proses settingan untuk VLAN di router 5-nya telah selesai. Oke, tadi kan kita sudah menyalakan VLAN filtering, lalu kita coba cek di Windows R, di menu CMD pada PC, kita klik OK. Coba kita cek IP config. Sudah terlihat ya, jadi kita memang sudah melakukan IP-nya, sehingga kita mendapat IP pada jaringan 192.168.0 dan .0/24. Nah, setelah itu kita cek apakah WiFi sudah bisa tersambung melalui HP. Nah, jadi ini sudah dicek ya. Jadi sudah dicek ini nomor IP-nya. Di sini itu dapat IP yaitu 192.168.1.249 dan bagian IP pada titik 192.168.1.0/24 dan ini areanya. Oke, terima kasih dari settingan. Oke, terima kasih pada kali ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah itu kita masuk pada VLAN. Kita buat VLAN, ya ada VLAN ID-nya 10. Kita bikin VLAN ID-nya 10. Tag-nya itu bridge 1 dan Ether 1 dan untag-nya Ether 2. Lalu kita klik apply dan OK. Setelah itu VLAN ID router 2. VLAN ID 20 maksudnya. Maaf, ini tag-nya itu bridge 1 dan Ether 1, untag-nya VLAN 1. Dan kita klik apply dan OK. Nah, setelah itu kita buat DHCP client. Kita klik IP, kita klik DHCP client, kita tambahkan VLAN 1 dan VLAN 2. Jadi setelah selesai, karena ini sudah selesai di DHCP-nya. Jadi kita setelah selesai settingnya di router 6, maka kita kembali ke bridge, ke menu bridge. Kita nyalakan VLAN filteringnya. Nah ini guys, nah ini kita filternya dinyalakan, setelah itu apply dan OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyeting yaitu settingan dari router 6. Yang pertama kita buka IP, kita lihat di addresses. Kita tambahkan IP 172.16.89.2/28 di pada interface Ethernet 1. Lalu kita buat bridge. Nah, kita tambahkan bridge 1 di sini. Lalu kita buat di interface
kita bikin VLAN 1 dan 2 di interface bridge. Setelah itu kita aktifkan VLAN. Ya, kita aktifkan VLAN di sini. Kita pencet VLAN-nya. Dan kita boda pada VGN mode. Dan setelah itu kita mode AP bridge. Bandnya itu 2GZ BGN. SSID-nya SP2 VLAN 2 dan VLAN ID-nya itu 2. Setelah itu kita masuk ke menu bridge. Kita buka bridge ports. Ya. Di bridge ports masukkan VLAN 1. VLAN 1 ini kita masukin dengan PVID 20. Ether 2 kita masukkan dan kita taruh di VLAN PVID 10. Lalu Ether 1 kita taruh di PVID 1 dan semuanya ini dalam menu bridge yaitu bridge 1 ya. Nah, setelah itu kita pada VLANs. Pada VLANs kita akan nanti sebentar.